Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariska Putri Dewi Aprilia, absen 42, kelas 10 MMC, akan presentasi tentang 22 tahun otonomi daerah. Otonomi daerah kini genap 22 tahun. Banyak hal yang terjadi selama 2 dasawarsa ini. Ada yang positif dan negatif, semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Singkatnya, di tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Ini adalah kebijakan otonomi daerah pertama. Tahun 1942, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah yang menitikberatkan azas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, KND, Karisedanan, kabupaten dan kota berotonomi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan pokok mengenai pemerintah sendiri di daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menyebutkan bahwa daerah negara Republik Indonesia terdiri dari 3 tingkat, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Nomor 1, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantara. Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tingkat 1 termasuk Kota Praja, Jakarta Raya. Tingkat 2 termasuk Kota Praja dan daerah tingkat 3. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres nomor 11 tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. 1998 terjadi krisis ekonomi, Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang demo. Bapak B.J. Habibie kemudian naik. Dia merasa Indonesia bisa lebih baik jika tiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerah masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lalu lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter dan lain-lain. Sampai dengan 2004 terbentuk daerah otonomi baru atau DOB sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Pola pemerintah yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Kabupaten Jembrana mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin adalah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi atau pilkades online. Namun ada kekurangan dalam undang-undang tersebut, yaitu kecenderungan hadirnya raja-raja kecil di daerah, pembangkangan wali kota atau bupati kepada gubernur, dan bahkan berkembang menjadi politik dinasti. Tahun 2004, pemerintah Megawati merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintah pusat. Lalu hadirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, tapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses. Imbasnya, otonomi daerah semakin meluas selama periode 2005 sampai 2014. Terbentuk 1 provinsi, 66 kota, dan 8 kabupaten. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah, membahas koordinasi antara pimpinan daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling beri dukungan. Sampai 2018 sudah terbentuk total daerah otonomi sebanyak 34 provinsi, 542 kabupaten atau kota. Untuk menghadapi persaingan di dunia dan tantangan revolusi industri 4.0, daerah wajib terus berinovasi untuk menciptakan sistem dan penerapan teknologi yang optimal atau smart city. Bapak Sony Sumarsono, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, mengucapkan, maka setelah melalui proses refleksi tentang otonomi daerah selama 22 tahun,
Satu sisi inilah yang kemudian memicu kami untuk mengembangkan Smart City. Smart City adalah sebuah kota cerdas, bagaimana masyarakat dilayani dengan sebaik-baiknya, bahkan tidak hanya sekedar baik, tapi dilayani dengan cepat, tepat, dan juga akurat. Semarang meningkatkan ekonomi daerah dengan penerapan e-government and open government. Mereka berkembang menjadi pusat ekonomi yang sukses. Bapak Hendrar Priyadi selaku Wali Kota Semarang mengatakan, hari ini proses mengurus izin usaha menengah kecil itu sangat cepat, jadi para pengusaha UMKM itu cukup membawa surat keterangan domisili RT RW, dibawa ke kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan, langsung inline dengan dinas koperasi, dan hari itu juga izin usaha menengah kecil itu jadi. Banda Aceh membangun kota cerdas dengan pendekatan kearifan lokal, Islamic Smart City pertama di Indonesia bahkan di dunia. Kedua, kota Pontianak melayani semua kebutuhan warga dan wisatawan dengan satu aplikasi bernama Kencil. Pelayanan meliputi kuliner, wisata acara, harga pangan, hingga melaporkan keluhan. Pendapatan pajak bisa dimantau secara online dan langsung. Kota Ambon meningkatkan PAD dengan teknologi melalui pajak daerah online. Soal yang saya buat beserta jawabannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.